Makanya saya selalu mengatakan mesti ada kayak Presiden Roundtable Club lah. Ada pertemuan Nanti secara... saya jawab Nana. Ya. Bahwa Presiden Club di Amerika Serikat pun, presiden yang masih berkuasa, apalagi masih bisa maju kembali, itu tidak tergabung di dalamnya. Karena ada kepentingan politik. Ya, oke guys. Jadi sebuah diskusi politik yang menjadi sorotan kemarin ya, itu mempertemukan antara analis dan relawan ya. Di antaranya ada Ade Armando, ada Andi Azwan ya, Guntur Romli, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya guys. Jadi Andi Azwan ini ya dari relawan Jokowi Mania yang menyambut baik ya antara pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ya. Serta menyatakan harapannya agar pertemuan tersebut itu dapat diikuti oleh rekonsiliasi ya politik antara Jokowi dan Megawati juga gitu. Ya, jadi Azwan ini lantas mengemukakan sebuah ide atau gagasan ya, perlunya dibentuk Presiden Roundtable Club gitu, sebuah forum pertemuan rutin antara pemimpin ya. Jadi ini untuk membahas masa depan bangsa ya. Ia juga meyakini bahwa terlepas dari ketegangan politik masa lalu, pertemuan antara Jokowi dan Mega ini harus terjadi katanya. Mengingat Ibu Mega ini adalah guru politik bagi Pak Jokowi ya guys. Saya ingin melihat itu pertemuan 1,5 jam. 1 dan 5. Ibu Mega tuh presiden kelima. Satu itu setelah dilantik baru pertama ketemu pada tanggal 7 April. Oke, Anda cocok loginya kayak presiden. Jadi gitu ya. 5 dikurang 1, 4. Jadi April. Artinya semesta alam ini mendukung pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Sangat cocok logi itu ya. Ya kan? Oke. Ya artinya begini. Artinya kita sebagai pendukung Jokowi. Ya kan, sebagai pendukung Jokowi itu saya bisa katakan kita sujud syukur untuk itu. Kenapa? Artinya semua pemimpin ya ini sudah bertemu. Yang tokoh sentralnya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo kan baik untuk semuanya. Dengan SBY, dengan Jokowi, dengan Ibu Mega. Artinya ada harapan di situ bahwasanya nanti 3 pemimpin ini bisa akan duduk dalam satu tempat, dalam satu round table. Makanya saya selalu mengatakan mesti ada kayak Presiden Roundtable Club lah. Ada pertemuan Nanti secara... saya jawab Nana. Iya. Memang bagus ya guys, pemimpin-pemimpin kita ini bagusnya harus akrab ya, lebih akrab lagi gitu. Jadi supaya nggak ada masalah-masalah politik mereka ya. Silakan. Sebentar. Nanti saya jawab. Jadi ada pertemuan di sana gitu kan. Kita membahas ya pemimpin ini membahas Indonesia ke depan seperti itu. Kita ini beda ya dengan Amerika kan. Kalau Amerika ada winner takes all kan. Kalau kita kan enggak. Kita ini adalah demokrasi Indonesia. Yang artinya kita bisa mengundang semua ya yang ikut sebagai kontestan diri itu untuk bergabung gitu. Tapi saya sangat setuju dengan apa dikatakan Mas Guntur bahwasanya itu sebagai mitra strategis dan juga mitra kritis memang harus ada check and balance gitu. Ya kalau kita lihat. Jadi relawan Joman pengennya PDI tetap di luar aja. Itu terserah oleh presiden. Kita memberikan suatu gambaran yang saya setuju dengan Gus Romli mengatakan bahwasannya itu ada check and balances itu. Tadi Bang Habib udah katakan kalau di parlemen itu sangat kuat sekali ya. Walaupun di sini kata 81%. Iya, tapi kemarin kita bisa melihat di revisi Undang-Undang TNI ketua kanjanya. Revisi Undang-Undang TNI bukan hanya itu loh, ada lagi kan. Revisi Undang-Undang yang lain ya Bang Habib ya. Nggak, artinya dari relawan Jokowi Mania berharap ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Iya, kita berharap bahwa itu akan terjadi ya. Presiden Club itu sama. Itu saya lebih percaya dengan Bung Dhanil karena dia jubirnya Pak Prabowo yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu berkaca dari Amerika Serikat sebagai negara yang sudah lebih matang demokrasinya. Ayo kita bedah, ada bukunya President's Club by Nancy Gibbs dan Michael Duffy. Jadi jangan kira-kira gitu ya. Bahwa President's Club di Amerika Serikat pun, presiden yang masih berkuasa, apalagi masih bisa maju kembali, itu tidak tergabung di dalamnya. Karena ada kepentingan politik. Yang kedua, apakah kemudian President's Club itu berisikan pertemuan secara rutin? Tidak juga, tapi pada momen-momen kritis seringkali mereka bertemu walaupun berbeda partai. Clinton membantu Bush Junior, makanya keliling dari negara-negara yang kena tsunami. Tapi apakah tidak terjadi misalnya Trump menolak presiden sebelumnya? Terjadi. Apakah Obama tidak menolak Carter? Sesama Demokrat. Terjadi karena dianggap bisa mengganggu.
mengintervensi, dan itu hal yang biasa-biasa saja. Kembali lagi, saya nggak setuju dengan pandangan Bung Andi. Permasalahan bangsa ini seakan-akan selesai dengan seringnya pertemuan antar presiden. Iya, ya betul. Pertemuan antar presiden belum tentu bisa menyelesaikan masalah bangsa ya, tapi setidaknya bisa meredupkan lah ya, menyejukkan suasana, guys. Itu yang tadi sudah dijelaskan dalam sejarah. Perbedaan prinsip antara Bung Hatta dan Bung Karno adalah kekayaan. Perbedaan prinsip antara Sultan Syahrir dengan Bung Karno adalah kekayaan. Kita bisa mendapatkan pendidikan politik di dalamnya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, Ibu Mega ngambek gak mau ketemu dengan Jokowi, kita jangan lihat dari siapa yang ngambek, siapa yang memulai. Kita coba lihat argumentasi dari pihak Pak Jokowi atau Ibu Mega, mana yang lebih memiliki pendidikan politik. Kalau bisa dibuktikan karena mengkhianati demokrasi, berarti itu luar biasa. Tapi kalau ternyata karena sekedar kalah, itu hal yang luar biasa. Pada titik itulah menurut saya, kita harus melihat substansinya di level mana, bukan kemudian berbicara Jokowi selalu benar, Prabowo selalu benar, dan mereka kemudian bertemu semuanya selesai. Itu yang menurut saya sangat dangkal kita bicarakan dalam konteks demokrasi. Ya, jadi itu tadi ya guys, sebuah diskusi yang seru ya. Jadi Yunarto Wijaya ini secara substansial ya menolak pandangan bahwa segala permasalahan bangsa itu dapat diselesaikan hanya dengan pertemuan antar pemimpin saja. Dia mengatakan kalau itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Ia berargumen bahwa perbedaan prinsip ya seperti yang terjadi antara Bung Karno dan Bung Hatta itu merupakan kekayaan ya sekaligus pendidikan politik dalam berdemokrasi ya, dan itu harus dihargai ya. Dia mengatakan seperti itu. Yunarto juga menekankan bahwa fokus seharusnya terletak pada argumentasi dan substansi pendidikan politik yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi bukan sekedar melihat siapa yang harus memulai rekonsiliasi ya, atau siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ngambek. Jadi analisis ini menyoroti perlunya kedalaman ya. Kedalaman wacana dalam isu politik-politik ya, alih-alih sekedar retorika yang dangkal menurut dia seperti itu, guys.